Selamat datang di video pembelajaran Praktikum Sintesis Organik Anorganik, jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Bandung. Kali ini kita akan mempelajari praktikum modul sintesis tawas dari limbah aluminium foil. Tujuan dari praktikum ini yang pertama adalah mempelajari dan memahami pembuatan tawas dari limbah aluminium foil. Yang kedua adalah mempelajari reaksi proses yang terjadi pada pembuatan tawas dari aluminium foil. Dan yang terakhir adalah menghitung yield atau perolehan produk tawas dan menganalisa dengan menentukan titik leleh dari produk tawas yang diperoleh. Alat dan bahan yang diperlukan pada modul praktikum ini adalah sebagai berikut. Bahan-bahan yang diperlukan antara lain kristal KOH sebanyak 10 gram, aluminium foil yang sudah dipotong-potong kecil sebanyak 3 gram, kertas saring, indikator pH universal, KOH atau potasium hidroksida, Aquades, dan juga etanol. Bahan kimia lainnya yaitu larutan H2SO4 yang berada di lemari asam. Untuk alat-alat yang diperlukan pada praktikum ini adalah corong, pipet ukur, termometer, Erlenmeyer, bola hisap atau filler, spatula dan pengaduk, buret, statip dan klem, hot plate atau pemanas, magnetic stirrer, gelas kimia, neraca analitik, dan juga gelas arloji. Untuk karakterisasi dari produk tawas yang nantinya dihasilkan, diperlukan alat berupa mortal dan alu, kemudian kapiler, dan juga melting point aparatus. Sekarang, mari kita sama-sama mempelajari prosedur kerja pada proses pembuatan tawas dari limbah aluminium foil. Pada proses pembuatan tawas dari limbah aluminium foil ini terdiri dari 3 proses utama. Yang pertama adalah pembuatan larutan KOH, yang kedua adalah pembuatan larutan H2SO4 50% sebanyak 50 ml, dan yang terakhir adalah proses utama yaitu pembuatan tawas. Untuk pembuatan larutan KOH, kita siapkan Aquades sebanyak 150 ml. Kita tuangkan Aquades sebagian di dalam gelas kimia, kemudian kita masukkan kristal KOH yang sebelumnya sudah kita timbang sebanyak 10 gram ke dalam Aquades di dalam gelas kimia tersebut. Lalu, kita pastikan semua kristal KOH di dalam cawan Petri atau gelas arloji terlarut dan dimasukkan semua ke dalam gelas kimia. Kita gunakan sisa Aquades yang ada untuk membersihkan semua sisa kristal KOH yang ada. Lalu, larutan diaduk hingga didapatkan larutan KOH yang homogen. Proses berikutnya adalah pembuatan H2SO4 50%. Untuk mendapatkan larutan H2SO4 50%, maka komposisi Aquades dan juga H2SO4 pekat yang dibutuhkan adalah 1:1. Jika kita akan membuat H2SO4 50% sebanyak 50 ml, maka kita siapkan Aquades sebanyak 25 ml. Perlu diperhatikan bahwa dalam pembuatan H2SO4 ini kita masukkan terlebih dahulu Aquades ke dalam gelas kimia, baru kemudian kita ukur dengan menggunakan pipet ukur H2SO4 sebanyak 25 ml, lalu kita masukkan sedikit demi sedikit H2SO4 pekat tersebut, lalu kemudian aduk hingga homogen. Jangan lupa, pengerjaan pembuatan H2SO4 ini dilakukan di dalam lemari asam. Pastikan bahwa kita menggunakan sarung tangan, karena H2SO4 pekat yang digunakan termasuk ke dalam larutan asam kuat.
Nah, berikutnya kita akan memasuki tahapan utama pada proses pembuatan tawas. Yang pertama, kita panaskan larutan KOH yang telah dibuat hingga mencapai suhu 60-70 derajat Celcius. Yang perlu diperhatikan pada tahap ini adalah bahwa suhu larutan tidak langsung mencapai suhu yang kita setting di alat pemanas atau hot plate ini, sehingga kita tetap memerlukan termometer untuk mengukur langsung suhu dari larutan tersebut. Setelah suhu dari larutan KOH dipastikan mencapai 60-70 derajat Celcius, barulah proses selanjutnya dapat dilakukan. Potongan-potongan kecil dari aluminium foil kita masukkan ke dalam KOH yang sudah bersuhu 60-70 derajat Celcius sedikit demi sedikit. Nah, seperti ini. Kita aduk sehingga semua potongan-potongan aluminium foil ini terlarut di dalam larutan KOH. Kita bisa gunakan juga batang pengaduk meskipun di dalam gelas kimia tersebut sudah ada magnetic stirrer. Kita gunakan batang pengaduk untuk menurunkan sisa-sisa potongan aluminium foil yang tersisa di dinding gelas kimia. Pada proses ini, diperhatikan pengamatan terhadap perubahan warna, perubahan suhu, ataupun terhadap gelembung gas yang dihasilkan selama proses berlangsung. Jangan lupa proses ini pun kita laksanakan di dalam lemari asam ya. Aduk terus hingga semua potongan-potongan dari aluminium foil ini terlarut di dalam larutan KOH. Jika sudah, maka jangan lupa matikan hot plate-nya, lalu kemudian larutan dapat kita dinginkan. Untuk mempercepat proses pendinginan dari larutan, maka dapat digunakan air yang kita siapkan di dalam baki atau wadah yang besar, kemudian beker gelas kita simpan di atas dari air tersebut. Kita siapkan kertas sari yang sudah kita lipat-lipat seperti ini. Nah, kita buat kertas saring menjadi bentuk lingkaran, kemudian kita lipat-lipat seperti ini untuk kemudian dipasang di atas corong gelas. Nah, seperti ini kita pasang dan letakkan corong di atas Erlenmeyer untuk menyaring filtrat. Jangan lupa, sebelum kita masukkan larutan yang akan disaring, kita basahi terlebih dahulu kertas saring menggunakan Aquades seperti ini. Kita gunakan batang pengaduk untuk membantu proses penuangan dari larutan yang akan kita filter atau kita saring seperti ini. Nah, kita lihat, maka akan muncul filtrat yang berwarna bening ke dalam Erlenmeyer. Penyaringan terus dilakukan hingga semua larutan KOH yang melarutkan aluminium foil sudah habis. Kemudian, tahap selanjutnya adalah kita menyiapkan larutan H2SO4 50% sebanyak 50 ml ke dalam buret. Nah, masukkan H2SO4 50% tersebut ke dalam Erlenmeyer yang berisi filtrat tetes demi tetes dari buret, hingga pH larutan mencapai 1-2. Nah, kita titrasi seperti ini sambil kita goyang-goyangkan Erlenmeyer dan
Silahkan amati apa yang terjadi dalam larutan di Erlenmeyer tersebut. Kita cek pH-nya menggunakan indikator pH universal, pastikan larutannya sudah homogen. Lalu kita ukur pH-nya. Jika belum mencapai pH 1-2, maka proses titrasi dilanjutkan hingga pH larutan mencapai 1-2. Catat volume H2SO4 50% yang digunakan hingga larutan mencapai pH 1-2 tersebut. Nah, ini pH-nya sudah tercapai. Kemudian berikutnya adalah panaskan campuran tadi di atas hot plate pada suhu 60 hingga 80 derajat Celcius selama 10 menit. Kita gunakan batuan stopwatch. Kemudian, diamkan sambil didinginkan beberapa waktu hingga berbentuk padatan tawas. Proses pendinginan ini hingga terbentuk padatan tawas, kurang lebih kita butuh waktu minimal 8 jam. Oleh karena itu, dapat kita tinggal semalaman dan besok kemudian kita amati. Ini adalah produk kristal tawas yang dihasilkan setelah ditinggal kurang lebih 1 malam. Nah, tahap selanjutnya adalah menyaring produk tawas yang dihasilkan menggunakan kertas saring yang telah ditimbang sebelumnya. Kita gunakan bantuan corong Bahner. Seperti ini kita pisahkan sehingga nanti didapatkan filtrat di bagian Erlenmeyer dan juga kristal tawas yang tersisa di atas corong atau di atas kertas saring. Nah, pada proses penyaringan yang kedua ini, produk yang kita ambil justru adalah di bagian residu yang ada pada kertas saring. Selanjutnya, kita cuci produk tawas yang dihasilkan dengan Aquades, kemudian dilanjutkan dengan 10 ml alkohol. Ini adalah contoh produk kristal tawas yang dihasilkan. Kemudian kita keringkan, lalu kita simpan ke dalam desikator. Timbang kristal tawas yang terbentuk atau dihasilkan setelah dikeringkan dan catat hasilnya. Tahap terakhir adalah karakterisasi dari produk kristal tawas yang dihasilkan. Kita haluskan beberapa sampel tawas, kemudian kita ambil sebagian menggunakan pipa kapiler seperti ini untuk kita analisis menggunakan melting point aparatus. Nah, ini untuk memadatkan bubuk dari tawas yang dihasilkan supaya nanti dipastikan di ujung kapiler ini semuanya terisi produk tawas. Kita gunakan melting point aparatus, lalu kita lihat dan kita catat suhu dari melelehnya produk tawas yang kita hasilkan. Jika titik lelehnya adalah sama dengan referensi atau literatur dengan produk tawas, maka dapat dipastikan bahwa produk yang kita hasilkan dari percobaan ini adalah tawas.
Massa dari tawas yang dihasilkan pada percobaan ini kemudian nantinya akan dibandingkan terhadap massa tawas yang seharusnya dihasilkan berdasarkan perhitungan stoikiometri. Kemudian diperoleh yield atau perolehan produk yang dihasilkan dari percobaan kita ini. Nah, sekian video pembelajaran praktikum sintesis organik anorganik modul sintesis tawas dari limbah aluminium foil. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.